membangun Banoa, ayo membangun Banoa, ayo membangun Banoa, ayo membangun Banoa. Pengakuan dari masyarakat, kemudian aparat, baik TNI maupun Polri, semuanya menyampaikan agenda kemarin itu luar biasa tertib. Luar biasa tertib. Gitu. Kembali lagi di CBI Podcast bersama saya Hendy Kusumatmaja. Nah, teman-teman sekalian, sobat-sobat CBI, ini sore-sore puasa-puasa, kayaknya enaknya lagi ngabuburit ya. Tapi backgroundnya kayaknya lagi enak-enak untuk ngabuburit di hotel ya. Ini kebetulan kita posisinya venue-nya ada di Mercure Pangkalan Bun. Tuh, luar biasa sudah supportnya Mercure Pangkalan Bun ya. Nah, kesempatan ini, sore ini kita mau ngajak ngobrol nih. Karena kemarin ada beberapa venue ya, ada acara ya, terkait dengan bukber dari pemilik perusahaan CBI Group ini ya. Nah, nanti kita sedikit spill, tapi perkenalan dulu nih. Siapa yang saya ajak kemari untuk berbagi cerita di CBI Podcast ini. Pertama mungkin dari sebelah kiri saya atau yang paling ujung dulu. Kayaknya paling ujung dulu yang pakai baju putih. Pak Farid ya? Iya, betul. Pak Farid. Pak Farid, di kepanitiaan ini, di bukber dan bukber owner ini, owner CBI Group, sebagai apa nih Pak? Ya, terima kasih Pak Hendy atas waktunya. Jadi di kepanitiaan bukber keluarga besar Bapak Haji Abdul Rashid CBI Group, itu saya sebagai ketua umum. Ketua umum. Ya, ketua umum, baik agenda bukber di kediaman beliau kemarin tanggal 25 dan juga agenda di kebun. Ada dua berarti ya? Iya, betul, ada dua agenda tahun ini. Luar biasa. Ya. Semua panitia Bapak jadi ketuanya ya? Betul, iya. Borong ya Bapak ya? Iya. Oke, luar biasa. Oke, itu Pak Farid ya, perkenalan singkat. Kemudian yang kedua ada Pak Miran. Nah, Pak Miran sebagai apa? Beliau kan tadi jadi ketua. Bapak sebagai apa nih kayaknya? Terima kasih nggak mau Pak kalah Hendy juga nih kayaknya. Oh iya, kita tetap kerjasama dan supaya berjalan lancar. Jadi nggak saingan ya? Enggak, berarti untuk kerjasama. Ya. Tapi sebagai apa Pak? Jadi sebagai penasihat. Penasihat. Iya, seperti itu Pak. Berarti beliau ngelapor ke Bapak lah ya? Oh enggak, tetap kerjasama yang penting gitu. Seperti itu. Iya, Tidak ada lapor ya. Tujuannya yaitu untuk supaya berjalan semua, berjalan lancar. Seperti itu. Penasihat seperti itu. Wah, berarti Bapak goalnya seperti itu. Suhu dari acara ini Bapak lah ya. Semuanya suhu semua Pak. Ya. Oke, terakhir perkenalan dari Mas Bimo. Wah. Iya. Jadi apa Mas kemarin waktu? Kemarin saya kebetulan jadi seksi koordinator lapangan di luar. Jadi mengurusin bagian tenda di luar kita. Oh, kalau waktu di sulungnya? Waktu di sulung kemungkinan kemarin dari tim sulung sendiri. Oh, sulung ya. Berarti khusus yang di sini aja. Di sini saja. Oke, sip. Jadi kita ajak 3 orang ini, nanti kita berbagi cerita, nanti siapa tahu ada pesan-pesan moral dari teman-teman atau bapak-bapak di sini untuk sobat-sobat CBI. Tapi sebelum ke situ, situ ya Bapak ya, kita kayaknya enaknya ngelihat kutipan acara kemarin seperti apa di sini ya. Oke. Oke, lanjut ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya tadi ya. Acaranya, kemeriahannya luar biasa. Tadi yang di Sulung tuh ada hujan-hujannya dikit-dikit lah, rintik-rintik aja. Ngademin aja ya tadi. Itu sebenarnya hanya mendinginkan aja, suasana, betul. Iya, Ngademin aja. Karena orangnya banyak, Pak. Betul, orangnya banyak. Tapi kalau yang di sini, yang di Pangkalambun, di kediaman Bapak Haji Abdul Rashid juga nggak kalah meriahnya juga.
Kalau Pak Farid tadi, kemarin tuh kira-kira ada berapa orang tuh, Pak? Estimasinya sekitar 12.000 total. 12.000 Iya, orang. 12.000. Kalau tahun sebelumnya kan sekitar 9.000-an ya. 9.000. Naik ya. 3.000-an 3.000. masyarakat karena animonya itu luar biasa ya. Meningkat ya? Meningkat. Oke. Dan yang sangat terkesan di kami itu tertibnya mereka itu, Pak Hendy. Oh, berarti makin tahun ini mungkin semakin tertib dan mungkin ini paling tapi tertib karena ya? ada treatment dari panitia juga, ada treatment dari panitia yang mungkin sekarang masih saya rahasiakan dulu. Nanti kalau Pak Hendy tanya saya jawab. Nanti dibocorin lagi ya. Tapi gini Pak, Pak Farid, itu kan 12.000 ya? Betul, 12.000. 12.000 dan makin hari makin tertib. Saya mau tanya rahasianya dulu atau gimana hambatannya dulu deh, Pak Farid. Kendalanya menghandle orang 12.000. Kan kalau 12.000 duit dikit aja ya, paling buat beli es teh aja paling 2 atau berapa ya. Betul. Tapi kalau 12.000 orang kan beda ya, bijian ya. Nah, gimana tuh handle-nya kalau kendalanya 12.000 orang tuh? Iya. Ya kalau kendalanya mengelola atau mengendalikan masyarakat yang jumlahnya sampai 12.000 itu memang perlu persiapan yang ekstra ya. Kan itu. Ada persiapan. Kita persiapan kurang lebih 1 bulan ya Mas Bimo ya, Pak Miran ya. Iya, 1 bulan? Ngapain aja tuh Pak 1 bulan maksudnya tuh? 1 bulan itu kita berkoordinasi dengan kawan-kawan. Oke. Jadi kita membangun komunikasi, koordinasi, nah itu paling penting sebenarnya. Dalam kita membangun sebuah tim yang solid, cari cumnya dulu ya. dan koordinasi antar bagian itu betul, penting. Kemudian yang nomor 3 itu kolaborasi. Ya, kolaborasi. Jadi kita memang sengaja pada tahun ini kita bentuk tim tenda luar itu kolaborasi antar departemen. Antar departemen. Ya, dalam satu regu itu biasanya kan satu departemen saja nih. Itu tidak. Kita campur. Jadi tidak hanya mutlak misal satu regu itu departemen dari supply chain management atau CSR itu tidak. Jadi koordinatornya dari SCM, nanti anggotanya bisa dari BPR, kemudian dari keuangan. Itu dari salah satu accounting tipsnya gitu. ya. Itu salah satu tipsnya. Oke, gitu. jadi ngeblend ya. Ya, diversity ya betul. itu ya. Tapi ada tambahan lagi Pak Farid. Gimana? Nah, selain kolaborasi itu internal dan eksternal. Maksudnya internal eksternal gimana nih Pak? Jadi antara perusahaan, yaitu antara perusahaan dengan pihak eksternal dalam hal ini pihak kepolisian, pihak TNI. Karena terlibat ya orang-orang aparat-aparat itu. penegak hukum juga terlibat Ada untuk mengamankan itu ya. Karena 12.000 itu tidak apa ya istilahnya tidak sedikit ya. Iya, betul. Kita nonton konser aja 12.000 juga lumayan ya. Iya, betul. Itu makanya harus ada aparat penegak hukum untuk turut bantu untuk pengamanan ya. Iya, betul. Tapi ada sesuatu yang berbeda, Pak. Apa itu? Sesuatu yang berbeda dari agenda tahun ini. Aparat itu tidak terlalu bekerja. Nggak terlalu bekerja? Iya, betul. Cukup berarti di ring 1, ring 2 Jadi gitu kemarin ya? beberapa kali aparat itu menawarkan diri, kami harus bagaimana? Bapak cukup di belakang saja. Iya, karena pengamanan di belakang maksudnya. Iya, karena teman-teman di tim tenda luar itu mereka sudah membangun barikade, kemudian segala sistem pembagian snacknya, pembagian konsumsinya, kemudian ada pembagian souvenirnya. Itu sudah kita manage dengan sedemikian rupa. Oke. Jadi memang sebagai informasi juga sobat-sobat CBI, setiap ada buka bersama seperti ini kan agenda tahunan ya sebenarnya. Iya, betul. Itu owner CBI atau Bapak Haji Abdul Rasid juga berbagi ya. Betul. Dengan masyarakat di sekitar untuk terkait dengan ya mungkin ada bagi-bagi rezeki lah gampangannya gitu ya dari beliau. Iya. Jadi tadi kita cerita tenda luar. Mas Bimo, kalau tenda luar kan ada 12.000 tadi. Untung cuacanya bagus ya? Cuaca bagus. Alhamdulillah bagus sekali Pak itu. Jadi itu bukan untung-untungan Pak Hendi. Jadi kalau bukan alhamdulillah. Itu ada ikhtiarnya juga. Mas Bimo ada ikhtiarnya. Oh iya, berarti. Pak. Kuat ikhtiar ya. Senin Kamis selama sebulan gitu tadi ya. Tapi kebetulan bulan puasa ya. Bulan. Betul. Puasa terus. Iya. Jadi nggak ada mokel ya Mas Bimo ya? Aman. Kalau kemarin masih aman. Nggak ada mokel-mokelan jadi aman, full ya. Full. Alhamdulillah, Masya Allah, wa tabarakallah gitu ya. Jadi itu full ya. Jadi nggak ada mokel. Terus teman-teman tadi disampaikan Pak Farid. Betul. Tenda luar itu ada barikade sendiri. Betul. Ada barikade sendiri. Barikade sendiri. Kalau Mas Farid itu tadi Pak Farid tadi menyampaikan dari 2 departemen. Pak Bimo, Mas Bimo,
kalau terkait dengan pengaturan di luar itu, Mas Bimo kan orang SCM ya Betul. sebenarnya. Tapi untuk komunikasi, susah nggak mengkoordinir teman-teman yang di luar itu? Untuk koordinasi di tim luar, sebenarnya untuk tahun ini kita jauh lebih baik, Pak. Oh, lebih baik ya? Karena apa? Karena apa? Karena dari awal, dari persiapan, kita sudah difasilitasi. Jadi ketua kita di tahun ini memang benar-benar support kita. Oke. Baik itu dari penentuan tim, kemudian dari ide-ide, itu semua ditampung dulu. Oke. Dan kita disupport, dikasihkan waktu lah memang untuk memberikan idenya itu sendiri. Oke, Mas Bimo, handle 12.000 tadi, itu kan pasti ada cerita-cerita lucu, unik, dan mungkin yang membuat kita jadi terkesan ya. Kita setiap ada event tahunan, wah tahun itu, tahun 2000 sekian, seperti ini, tahun ini 2025. 25. Apa ceritanya yang cukup terkesan dari Mas Bimo? Kalau yang terkesan lucu sih kemarin kayaknya kurang ya, karena mana-mana aja kali yang ya. jadi terkesan buat kita itu adalah ketertibannya sih sebenarnya, Pak, Ketertiban, untuk yang iya. kemarin. Karena untuk yang kemarin, selain juga untuk tamu-tamunya yang kita bisa ajak untuk kolaborasi, kita gampang aturnya, kemudian kita juga dibantu sebenarnya sama tamu-tamu kita sendiri. Iya. Itu sih. Oh, jadi Terkesannya kita memang benar-benar disupport dari tamu support juga. ya. Oh, itu ya cukup Betul. memberi kesan buat panitia bahwa memang para pengunjung itu sudah sedemikian rupa kok. Iya. Mungkin teredukasi dengan tahun-tahun sebelumnya kali ya, Iya, Pak. berevaluasi, Wah, Pak. kemarin Iya. seperti ini, kemarin seperti ini. Kalau Kalau mending saya lebih lihat baik. sih gini Pak, jadi psikologisnya Psikologisnya. masyarakat itu juga nampak ya dari Betul. kesan mereka begitu datang, kemudian disambut, diarahkan secara rapi. Jadi kan proses kita menghampar terpal itu juga bertahap. Jadi kita kondisikan memang sengaja terpal itu tetap disimpan oleh masing-masing koordinator tenda, ya kan? Oh, Begitu orang itu datang, trik-triknya mereka yang langsung, menyampaikan. Iya. Nggak jadi langsung mereka dibuat semua. duduk, sudah siap, baru kemudian kita berikan konsumsinya. Iya, iya. Setelah mereka duduk, snack kemudian sama nasi untuk buka puasanya kita bagikan. Oke. Itu. Jadi dari awal kita memang sudah manage dengan baik teman-teman di lapangan itu, kita harus bisa membangun komunikasi yang baik dan santun dengan mereka. Sehingga Oke. psikologis mereka kan walaupun kita bagikan kupon ya Mas Bimo ya. Betul. Iya, ya, ada mereka kuponnya. Ada tetap kuponnya duduk tenang juga gitu ya. loh. Ada Jadi kuponnya. yang selama ini sering terjadi ya, kadang mereka ribut lah, dorong-dorong, itu tidak ada sama Nggak ada sekali. lagi ya. Tidak ada sama sekali. Bagus, bagus, Bahkan bagus. treatment yang lebih seru lagi adalah pembagian souvenirnya, teknisnya. Nanti Mas Bimo yang jelaskan. Gimana Iya. sih Wah, pembagian langsung Mas Bimo. souvenirnya? Apa Langsung. ini? Iya. Emang kayak mana Jadi- rupanya? Gini, Ada tempat khusus kah atau seperti apa? Atau dipaketin pakai JNE satu-satu atau gimana? Atau gimana? jadi untuk tahun ini kita memang dibedakan untuk tempat souvenir. Iya. Jadi kita ada 2 tempat, di tempat acara, kemudian untuk tempat souvenir. Di mana di tempat acara itu kita membagikan voucher. Oke. Voucher itu akan nanti ditukarkan di lokasi souvenir, di mana lokasinya itu ada di Sampuraga Lama kemarin ya. Oke. Orang-orang Jadi- sobat CB belum tentu tahu Sampuraga Lama. Pokoknya agak jauh ya di lapangan. Agak jauh. Ya. Jadi Betul. ada memecah Betul. Tapi masa Pak mungkin Hendy ya. tahu nggak di mana Sampuraga Lama? Saya buka Google Map dulu ya. Tahu dong, masa nggak tahu. Iya, iya, iya. iya, Betul. iya. Ada. Jadi ya itu tadi memang tujuannya kita untuk mengurai lah ya. Mengurai. Mengurai. betul. Oke, sip. Jadi itu ya kurang lebih. Tadi kita cerita-cerita mengenai kondisi di luar agenda ya tadi ya. Kalau di dalam nih, saya mau yang jawab siapa? Pak Miran atau Pak Miran yang kita Oh, Miran, saya- Pak Miran. Kalau di dalam nih, siapa rupanya Pak? Agenda itu tuh agendanya seperti apa sih Pak? Bukber itu dari Pak Haji Abdul Rashid tuh bikin event seperti ini. Eventnya tuh di dalam tenda VIP atau tenda utamanya seperti apa sih Pak? Jadi untuk di tenda utama yang di dalam itu yang ada namanya tamu VVIP, ada tamu tamu VIP. Jadi di situ semuanya dari unsur-unsur Muspida, Muspika, dari pemerintahan, dari mulai provinsi, dari TNI, Polri, dari pemerintah provinsi sampai ke kabupaten, Oke. Kota Waringin Barat, semuanya berada di situ. Dan yang terpenting yaitu
bekerja sama dan juga intinya dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bapak Haji Abdul Rashid itu sendiri itu membawa manfaat yang baik untuk semuanya. Supaya apa? Supaya kegiatan-kegiatan atau kegiatan baik di bulan baik itu membawa berkah semuanya. Oke. Seperti itu, Pak. Niatnya baik ya, tulus Iya. dan sebagainya. Tapi Iya. Pak, kalau orang-orang anak-anak muda zaman sekarang, anak milenial, Gen Z dan sebagainya tuh yang dilihat tuh artisnya, Pak. Oh Atau iya, pengisinya. betul. Ada nggak sih, Pak? Artisnya dari Jakarta itu, Pak. Wish, Dari Jakarta. Bos. Iya, betul. Pakai paspor nggak ke sini, Pak? Oh, paspor, Pak. Oh, Paspor. Oh, paspor ya. Ini nggak luar negeri ya? Oh, enggak keluar negeri. Jadi enggak pakai Ya, itu. oke ya. Tapi dari Dan Jakarta bu- langsung ke Pangkalan Bun. Artisnya siapa, Pak? Artisnya, itu harus dijelaskan nanti di-spill oleh Pak Farid itu, yang paham itu. Ya, Nah, itu. pengisinya siapa nih, Pak Farid? Nah, Jadi penceramahnya itu penceramahnya. Langsung kemarin itu dijelaskan, Pak kalau Farid. yang di kediaman itu Habib Usman. Habib Iya. Usman. Ya, tapi kalau biasanya saya tanya, saya sampaikan ke teman-teman panitia aja, Iya. Habib Usman itu yang mana ya? Iya. Yang Tapi Habib begitu ya? saya sebutkan istrinya, semuanya tahu. Iya. 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 Oh, stop. Iya. Jadi Habib Usman itu suaminya Kartika Putri. Iya. Ada yang tahu? Tahu. Saya Tahu ya? pura-pura aja. Oh, nggak pura-pura. tahu. Tahu ya? Tahu kan? Tahu. Tahu Habib Usmannya pasti nggak tahu ya? Pasti nggak Tahu. tahu. Saya juga Tahu, anak tahu. masjid juga, Pak. Oh, anak masjid. Walaupun Masya kayak gini Allah, anak masjid Masya juga Allah. tahu. Oh, iya. Oke. Iya kan? Oh ya, belum lama umroh Yang itu ya? Belum lama umroh ya? Oh iya. Alhamdulillah. Rasanya gimana umroh? Alhamdulillah. Oh, gantian saya yang nanya. Kok gitu tukeran yuk? Oke. Jadi, gitu ya, Iya. Habib Usman sebagai Habib Usman. pengisi penceramahnya ya tadi. Terus kalau yang penghiburan kan pasti sambil makan ada yang ngiringi ya. Ada nggak itu dari? Ada itu Ada. dari Jakarta. Dari Jakarta ya? Iya. Kalau tahun-tahun Gambus? sebelumnya biasanya kan Gambus Al Badawi ya. Hmm. Nah, ini kemarin kita datangkan penyanyi tunggal. Kalau Oh. aransemennya dari Pangkalan Bun sendiri. Iya. Oke, ya. Oke, sip. Jadi cukup meriah ya. Dan Cukup mungkin meriah. kalau boleh tahu nih Pak Miran. Iya, iya. Ini Pak Miran aja kalau ini. Iya. Pesan waktu acara tadi Bapak Haji Abdul Rashid, Bapak owner CBI Group ini, apa Pak kira-kira waktu beliau sampaikan itu Pak? Ya, jadi beliau menyampaikan, Bapak Haji Abdul Rashid menyampaikan, terutama yang tadi di bulan baik, hari baik juga untuk semuanya, seluruh tamu undangan dengan adanya kegiatan buka bersama ini membawa keberkahan untuk kita semua, membawa keberkahan untuk Kalimantan Tengah, membawa keberkahan untuk daerah Kalimantan Tengah dan sekitarnya, seperti itu. Tujuannya yaitu semuanya berjalan, semuanya juga membawa hikmah, seperti itu. Itu. Oke. Seperti itu, Pak. Mulia sekali ya Hendy. beliau ya Pak ya. Mulai sekali. Berbagi dengan hampir seluruh Kalimantan Tengah. warga-warga Iya. di Kalimantan Tengah ini ya. Iya, Memang betul. luar biasa beliau Iya. dengan cukup mewakili ya 12.000 orang tuh untuk hadir Iya, di betul. sana. Tapi selain itu Pak Farid ya, tadi persiapan tadi saya balik ke belakang, persiapannya lama, terus pas event itu. Setelah acara nih, kan Iya. gitu. Setelah acara kan pasti capek-capek, ada yang belum selesai, ada yang artis. Nah, kiatnya nih, pasti orang udah loyo nih, tenaganya dari tut gitu kan. Iya. Bapak gimana caranya menyemangati, Bapak selaku pemimpin atau ketua desain, menyemangati teman-teman yang waduh udah capek-capeknya nih, pada kerjaan belum selesai itu pasti kan. Iya, Mungkin iya, waktu event selesai ada beres-beres lah, ada Iya, betul. clean up Iya, lah, iya, iya. ada artis-artis, dampingin artis dan sebagainya. Hmm. Nah, gimana Pak, Bapak nyemangati teman-teman yang after event gitu? Oke, makasih Pak Hendy. Mm-mm. Jadi saya cerita juga kaitannya dengan after event nih, ya kan? Hal-hal yang berlaku sebelumnya biasanya kan di depan kediaman pas acara itu masih belum rapi, Oke. ya kan? Belum rapi. Kenapa sih? Salah satunya tadi ada treatment, ada strategi dari teman-teman Korlap. Pembagian souvenir itu dialihkan ke Sampuraga Lama. Tujuan utamanya itu adalah agar ketika tamunya Bapak, tamunya Pak Owner, keluar dari kediaman,
kondisi di depan kediaman itu sudah clean and clear. Sudah tidak ada terpal yang berserakan. Iya, betul. Kemudian tidak ada sampah yang berserakan. Jadi pada saat proses pembagian kupon, ya kan, itu kan berjalan. Teman-teman dari tenda luar, Mas Bimo dan kawan-kawan itu berjalan. Pagar hidupnya pun berjalan sambil mengamankan masyarakat agar mereka tetap tertib pada posisi tempat duduknya. Kemudian pada saat posisi itu sudah melewati kloter pertama itu nanti tim tenda luar yang bagian situ, rubus itu akan langsung melipat terpal. Terpal akan dilipat, kemudian kita juga sudah siapkan plastik untuk tempat sampah di situ, sampah langsung dimasukkan. Jadi, nah begitu juga nanti berjalan terus saya hubungi bagian transportasi. Jadi di bagian transportasi pun sudah menyiapkan banyak 2 ya unit. berarti. Seksinya banyak. Seksi transportasi sudah menyiapkan 2 unit dump truck. 1 dump truck khusus dia mengangkut terpal, kemudian yang 1 dump truck khusus untuk mengangkut sampah itu. Jadi begitu teman-teman itu selesai pembagian kupon, diiringi dengan pelipatan terpal dan mengumpulkan sampah, dan unit di belakang dihitung ikut, selesai close, bersih semua sudah, clean and clean. Jadi pada saat tamu VVIP keluar dari kediaman Pak Owner, sudah bersih, tidak ada aktivitas apapun. Kalau pengalaman tahun-tahun sebelumnya, tamu-tamu VVIP itu keluar dari kediaman itu masih ramai ya. Masih ramai. Bahkan panitia itu sudah kadang kewalahan berjubel itu Pak. Menghadapi masyarakat. Bahkan biasanya itu kita masih bagi-bagi souvenir. Betul ya, dengan kondisi seperti itu. Tapi Mas Bimo, gerakkan orang 12.000 pindah ke yang mungkin sekitar 300 sampai 500 meter ya, kurang lebih lah ya. Dari situ kan lumayan juga loh, Mas. Lumayan, cuman ya balik lagi, karena kita sudah bisa komunikasi dengan mereka dengan baik. Itu dibantu aparat? Sama sekali kayaknya. Kalau perpindahan kita tidak dibantu. Pengalokasiannya, aparat memang kita minta bantu di sana. Untuk blocking jalan aja kali ya. Tapi kalau secara operasional ya Mas Bimo ya, teman-teman di lapangan itu benar-benar bisa menghandle 100%. Dan sangat tertib. Bahkan pengakuan dari masyarakat, kemudian aparat, baik TNI maupun Polri, semuanya menyampaikan agenda kemarin itu luar biasa tertib. Luar biasa tertib. Congratulations ya atas eventnya ya Pak ya. Terus sebagai tanya juga nih Pak, kalau kita cerita di situ, ngomong-ngomong dari aparat yang terlibat, apa aja nih Pak? Dari Mas Bimo atau Pak? Mas Bimo. Aparat-aparat yang terlibat kemarin waktu acara itu ada dari kepolisian. Polisian Pak. Pasti ya. Pasti itu. Kemudian ada dari Dishub juga. Dishub untuk. Kemudian dari TNI juga ada juga. TNI juga support ya terkait dengan support untuk di lapangan ya. Di lapangan ya pasti di luar. Pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran juga. Kemudian dari tenaga medis juga. Tenaga medis maksudnya puskesmas atau kita rumah sakit juga. Rumah sakit juga. Rumah sakit pun kita ajak kerjasama untuk mensupport event ini ya. Jadi keterlibatannya juga internal dan eksternal tadi Bapak bilang tadi ya. Eksternalnya memang banyak instansi pihak ketiga juga kita libatkan untuk mensupport itu, walaupun sebatas istilahnya mensupport dari lini-lini tertentu saja. Betul. Tapi luar biasa dengan keterlibatan banyak orang tersebut, Bapak bisa mengkoordinir, bisa membuat event ini jadi tertib dan sebagainya. Kita mensukseskan istilahnya gitu ya. Maksud tujuan dari Bapak Haji Abdul Rasyid untuk membuat acara berbagi ini ya, atau buka bersama ini di acara di bulan yang mulia ini, bulan yang baik ini. Saya terakhir deh tanya ke Pak Miran. Pak Miran, kalau misalnya deh dengan kondisi seperti ini, pesannya buat nanti bisa nambah deh. Kalau Pak Farid atau Pak Bimo bisa nambahin, silahkan. Pesan buat sobat-sobat CBI di luar sana dengan adanya kegiatan seperti ini, mungkin ajakan atau apa? Gimana? Silakan Pak. Jadi untuk kegiatan yang membutuhkan yang membutuhkan massa yang banyak ini, kurang lebih 12.000 ini perencanaannya awalnya harus matang. Strategi, konsep, dan juga safety-nya untuk kegiatan kesehatan itu harus matang, betul-betul matang, karena hal ini untuk kebaikan semua. Nah, seperti itu konsepnya, jadi semuanya harus matang. Yang disebutin ketua tadi, Pak Farid, mulai dari perencanaan, mulai dari strategi, konsep, bahkan hal-hal yang meminimalisir negatif itu harus kita
petakan. Iya. Nah, seperti itu Pak. Berarti potensi-potensi Pak Hendi, kalau bisa diminimalisir ya. Iya, betul. Tambahan Seperti mungkin itu. Pak Farid? Iya, tadi kan saya sampaikan Pak Hendi. Jadi kalau dalam mengelola event besar seperti ini, yang kita melibatkan banyak pihak ya, panitia yang hadir dari berbagai latar belakang departemen yang berbeda-beda kan itu kan. Bagiannya beda-beda gitu. Iya. Itu perlu adanya komunikasi tadi pertama. Saya sampaikan komunikasi yang baik, koordinasi yang baik, kolaborasi yang baik, dan yang keempat saya tambahkan delegasi. Tadi Mas Bimo menyampaikan kan itu kan. Jadi saya sebagai ketua umum memang memberikan kesempatan kepada teman-teman masing-masing seksi, baik seksi konsumsi, seksi acara, seksi korlap, kemudian seksi souvenir, itu menyampaikan strategi-strategi mereka, kan gitu. Strategi kalian apa? Kan itu. Kemudian kalau memang semisal ada situasi yang memang kayak kemarin kondisi di lapangan ya, strategi pembagian kuponnya itu sebenarnya pada saat masyarakat itu sudah mulai berbuka puasa. Tapi karena saya lihat situasinya di lapangan itu bukan antusias masyarakat itu sangat besar, sangat banyak. Saya kalibrasi waktu pembagian souvenirnya, pembagian kuponnya. Kalau menunggu proses itu nanti akan sampai malam. Sehingga pada saat proses ceramah masih berjalan, itu kemarin saya putuskan, saya instruksikan kepada tim untuk kita sambil berjalan. Tapi sambil saya himbau. Jadi sambil saya himbau dengan kalimat-kalimat yang santun, menenangkan masyarakat. Mereka akhirnya pun tetap sambil bergerak. Ada yang pulang ke rumah dulu. Saya sampaikan kalau ada yang mau ke rumah dulu, mau buka puasa, mau sholat dulu, dipersilakan. Kami tunggu sampai jam 9 malam. Tapi kalau ada yang mau ke sana, silakan ibu-ibu. Dan seperti ini kelebihannya. Kalau dengan sistem kupon, mau diwakilkan oleh satu orang atas satu RT pun boleh. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Yang penting kuponnya dihitung sama. Yang penting kuponnya itu sama. Karena memang sengaja kita bagikan kuponnya di sore hari. Tidak ada waktu mereka untuk melakukan pengkopian. Dan itu di stempel basah. Itu. Berarti salah satu pesannya, setiap ada event matangkan dulu komunikasi, koordinasinya, kolaborasi dan satu lagi Mas Hendi. Apa itu? Selektif. Iya, selektif. Jadi beberapa kali kita juga melakukan take out ya, atau reshuffle ya. Reshuffle kepanitiaan. Jadi dari beberapa kali pertemuan saya pun melakukan evaluasi. Bagian-bagian mana yang di situ memang tidak disiplin pertama, tidak disiplin mengikuti agenda, kemudian karena satu saja personil itu tidak disiplin, itu akan mengganggu stabilitas tim. Berpengaruh mengganggu, akan sangat berpengaruh. Misal nih 10 tim nih semuanya kompak, satu aja duduk, itu akan mengganggu semangat teman-teman yang lain. Sehingga ada beberapa panitia yang awalnya sudah masuk, karena kedisiplinannya menurut kami lemah, akhirnya kita keluarkan, diganti dengan rekan-rekan yang cukup lebih selektif siap ya. Kepanitiaan ini berarti cukup solid dan mungkin akan kalau misalnya ada event lagi nih, tunggu, ada masukan tambahan dulu, lanjut aja. Ada cukup. Oke, ada tambahan Mas Bimo. Kalau dari saya sendiri sih belum ada, karena semuanya sudah diborong dari Pak Farid. Semuanya sudah itu. Kalau dari saya mungkin ada tambahan nih, ternyata nggak ada. Sudah cukup. Lucu juga Mas. Oh iya, ya ini lucunya ini Pak, ini lucunya berarti Pak. Oke, thank you. Jadi berarti sekali lagi congratulations atas thank you Pak Hendi. Eventnya sudah sukses, membawa nama baik CBI Group, nama baik Haji Abdul Rashid, sudah membawa istilahnya event menjadi lebih tertib, lebih baik kan gitu. Semoga nanti ada event-event selanjutnya akan menjadi lebih baik juga, baik event corporate maupun event di luar ya mungkin yang melibatkan pihak ketiga juga akan lebih baik ya. Oke, terima kasih Bapak-Bapak sekalian. Terima kasih Pak Hendi semuanya. Pak Miran, Pak Farid, luar biasa sharingnya. Semoga nanti juga bermanfaat ya, sharing informasi juga bahwa nanti terkait dengan CBI Group ini kita ada event tahunan seperti ini ya Pak. Terima kasih. Jangan lupa sobat-sobat CBI, terima kasih atas sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen atas video ini. Dan terima kasih Bapak sekalian. CBI Podcast, karya nyata untuk negeri.
dari CBI Podcast mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. kami dari tim CBI Podcast dan Media Group mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. CBI Podcast, karya nyata untuk